untuk materi kita ini adalah gaya belajar peserta didik, atau mungkin kalau bagi orang tua adalah gaya belajar anak, gitu ya. Jadi anak-anak kita ini memiliki keunikan. Kalau dalam hadis ada begini, wa ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunajjisanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Jadi anak itu terlahir memiliki fitrah, maka orang-orang di sekitarnya atau mungkin orang tuanya itu yang memiliki potensi untuk membentuknya menjadi apapun. Tapi fitrah di sini bisa diartikan bahwasanya anak itu terlahir sudah memiliki potensi, sudah memiliki keunikan, memiliki karakteristik, memiliki gaya belajar sendiri. Maka tidak heran ketika bayi-bayi yang baru lahir itu, kita pasti bisa menemukan berbagai macam bentuknya. Ada yang dari bayi sudah kelihatan tengilnya, ya 2,5 bulan sudah bisa tengkurap, kemudian berapa bulan, 9 bulan sudah bisa berjalan. Nah, itu memiliki potensi motorik atau potensi kinestetik yang lebih. Tapi ada juga anak yang secara kinestetik itu lambat, misalnya berjalannya di usia 14-19 misalnya. Tapi ngomongnya sudah lancar dulu. Nah, ini artinya apa? Artinya anak itu ketika terlahir di dunia itu sudah memiliki potensi. Jadi tidak kosong. Dia sudah memiliki fitrahnya, sudah memiliki karakteristik bawaan begitu. Baik, memahami gaya belajar anak-anak kita itu ternyata sangat penting dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui gaya belajarnya, otomatis kita bisa mempersiapkan diri untuk merencanakan atau mendesain pola belajar yang pas untuk anak. Makanya kalau sebagai pengajar di TPA mungkin ya, jadi dengan kita memahami gaya belajar anak, kita bisa lebih aware atau lebih bisa mempersiapkan diri dalam merancang bentuk pembelajaran. Baik, pentingnya memahami gaya belajar. Jadi kenapa sih kok kita ini penting sekali dalam memahami gaya belajar? Satu tentunya adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya, jadi ketika kita memahami gaya belajar anak dan kita mengetahui, kemudian kita bisa merancang atau mendesain pembelajaran yang menyenangkan, gitu ya, sesuai dengan gaya belajarnya, maka pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Mohon maaf ini interupsi. Ya, ini dinamika memiliki bayi seperti itu nih. Mohon maaf ya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama tadi adalah meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Karena dengan mengetahui atau memahami gaya belajar, maka guru atau orang tua dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak, sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah motivasi siswa, lebih memotivasi. Ketika seorang anak itu merasa nyaman, gitu ya, dengan cara belajar mereka, tentunya mereka akan lebih termotivasi, lebih semangat dalam belajar, gitu. Sehingga ketika sudah dua ini adalah siswa mendapatkan motivasi, maka yang ketiga adalah meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik, gitu ya. Karena ketika strategi pembelajaran sudah tepat, kemudian siswa sudah nyaman, tentunya prestasinya akan tercapai gitu. Maka ini kalau Bapak Ibu memiliki anak-anak gitu ya, mungkin bisa mengamati ya, luar biasa sekali. Misalnya anak-anak TPA kita itu, ada yang
udah anteng, enak itu ya, disimak anteng gitu. Tapi mungkin ada yang modelnya itu seperti itu ya. Nggak bisa diem, lari ke sana kemari ya. Setiap lari mesti noel jilbab ustazahnya, dampak ke sana kemari itu. Ya, karena memang gaya setiap anak itu berbeda. Maka ketika kita sudah mengetahui macam-macam gaya belajar, saya kira apa namanya, kita nggak kaget. Pertama tentunya kita udah nggak kaget lagi. Nanti nggak akan ada lagi, Masya Allah nih kok kamu nakal banget. Nah itu saya kira untuk menghilangkan stigma itu, dengan kita memahami karakteristik setiap anak itu akan membuat kita lebih bisa memahami anak itu. Nah selanjutnya ini tipe-tipe gaya belajar, ini kita masuk ya. Jadi model gaya belajar itu kalau secara teori itu ada 3. Ya, ada 3 tipe gaya belajar utama. Yang pertama ada visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Ya. Pertama visual. Visual itu apa? Siswa atau anak yang visual itu biasanya belajar dengan baik melalui penglihatan. Ya. Mereka lebih senang kalau pembelajaran itu dengan melihat gambar, video, kemudian diagram. Intinya sesuatu yang bisa mereka pandang, mereka lihat. Karena mereka biasanya lebih bisa menangkap suatu informasi itu melalui visual, melalui penglihatan. Yang kedua, ada tipe anak itu auditory, yaitu melalui pendengaran. Mereka lebih suka mendengarkan penjelasan, diskusi, mendengarkan musik, pokoknya sesuatu yang informasinya itu disampaikan melalui suara sehingga mereka bisa mendengar. Tapi ada lagi nih anak dengan tipe kinestetik, ya, yaitu belajar melalui pengalaman langsung. Ya, mereka lebih suka bergerak, terlibat kegiatan fisik, gitu. Nah itu biasanya ciri-ciri anak kinestetik yaitu tadi suka lari ke sana kemari. Mereka paling bersemangat kalau kegiatan belajar itu dilakukan dengan olah fisik, ya, olah fisik sambil main game atau sambil muter-muter. Nah itu biasanya lebih senang. Nah, itu kan tadi ada gaya belajar utama, tapi sebenarnya ada juga gaya campuran. Ya, gaya campuran, kombinasi. Ada anak mungkin memiliki 2 gaya belajar, visual sekaligus auditory, itu ada. Mungkin ada visual kinestetik, itu ada. Yuk melihat, ya ikut terjun langsung, gitu. Itu ya, kombinasi. Oke, yang pertama mungkin kita lebih spesifik tentang gaya belajar visual. Yang mana kita tahu tadi bahwasanya siswa visual atau anak yang visual itu bisa belajar dengan baik melalui apa tadi Bapak Ibu? Penglihatan, ya, penglihatan. Contoh gaya belajarnya apa? Kalau untuk anak-anak dengan gaya belajar visual, biasanya mereka lebih suka kalau membaca buku itu buku yang bergambar, ada gambarnya, gitu ya. Kalau nggak ada gambarnya biasanya cepat bosen. Paling baru 1 paragraf sudah ngantuk atau udah ditinggal gitu. Oke. Kemudian bisa diagram. Jadi biasanya penjelasannya harus dijabarkan dengan diagram. Misalnya ada suatu konsep tertentu itu tidak dideskripsikan gitu, tapi dibentuk pola diagram atau bagan atau apa. Nah, intinya harus ada gambarnya gitu. Kemudian misalnya lagi nih, ini saya pengalaman di anak saya yang pertama itu gaya belajarnya lebih ke visual auditory. Jadi ketika dia murojaah, itu kalau hanya talaki disuruh menghafalkan dengan cara mendengarkan, itu kurang masuk. Tapi dia akan lebih masuk ketika ayat-ayat Al-Quran itu divisualkan. Misalnya Idza syamsu kuwirat. Nah, itu kan matahari. Itu digambar ayat 1, saya kasih gambar matahari.
gitu. Kemudian misalnya wa idzal jibalu suyirat. Jibal itu kan gunung. Itu di ayat ketiga saya gambarkan gunung. Itu ternyata lebih mudah sekali dihafalkan ya untuk anak-anak gaya belajar visual gitu. Maka untuk strategi pembelajaran visual, orang tua maupun guru atau pengajar gitu ya, itu bisa membuat media pembelajaran seperti poster atau video atau pokoknya materi yang akan disampaikan itu dibuat ada visualnya gitu, ada gambarnya gitu. Apa namanya, misalnya pembelajaran tentang sirah nabawiyah gitu ya, atau sejarah Islam atau peperangan apa gitu, maka akan lebih mudah untuk anak visual ini ketika melihat ada videonya nih, ada gambarnya ya, daripada hanya mendengarkan cerita gitu ya. Mereka biasanya ngantuk, tapi kalau ada gambarnya, ada videonya, atau enggak paling enggak ada gambarnya lah, itu mereka akan sangat antusias untuk belajar tentang sirah tersebut gitu. Itu adalah gaya belajar visual gitu. Yang kedua, gaya belajar auditori. Nah, tadi gaya belajar auditori itu biasanya cenderungnya pakai apa, Bapak Ibu? Pendengaran ya. Maka apa namanya, media apa yang bisa kita gunakan untuk anak-anak auditori ini? Pertama, bisa menggunakan rekaman audio ya. Kemudian dilakukan ya, kita buat lagu. Makanya kalau di TPA itu kan banyak sekali ya pembelajaran tentang agama itu dilakukan. Siapa apa namanya? Apa namanya, saya lupa. Ya Allah, ngeblend ini kan terlalu lama cuti. Saya bayi ini, sejak punya bayi ini cara masuk TPA. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Ya, siapa nama nabimu yang aku? Muhammad. Ada lagunya. Kemudian tentang wudu. Gimana tekniknya lagu wudu itu? Ya, 1, 2, 3. Baca Bismillah di tangan. Terus wagumur basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, doa. Ada lagunya. Itu saya nggak hafal tapi iya, karena memang saya kalau untuk menghafal lagu-lagu itu agak kesulitan saya itu. Jadi gaya saya bukan dengan lagu-lagu, jadi agak sulit. Biasanya ini ya Saudari Rina, tapi belum hadir. Biasanya yang suka nyanyi-nyanyi itu Saudari Rina kalau di sini. Baik, jadi apa namanya, nggak apa-apa loh kalau misalnya mau membuat lagu sendiri. Jadi kita pakai template ya, kita pakai template lagu apa, kemudian liriknya bisa kita sesuaikan dengan materi-materi agama gitu. Itu saya kira juga nggak apa-apa, karena itu efektif untuk anak-anak dengan tipe belajar auditori ini. Kemudian selanjutnya dengan diskusi ya, bisa dengan diskusi, kemudian pemaparan lisan gitu, itu biasanya juga bisa, atau musik ya tadi sudah. Baik, selanjutnya anak dengan gaya belajar kinestetik. Ini ya, kinestetik ya, kinestetik tadi adalah gaya belajarnya cenderung menggunakan fisik, pengalaman langsung, mereka suka terlibat secara langsung. Maka media dalam pembelajaran anak-anak dengan tipe belajar kinestetik itu bisa dengan aktivitas praktis atau mereka terlibat langsung dalam kegiatan gitu. Kemudian yang kedua melalui gerakan fisik ya, gerakan fisik, dan yang ketiga adalah pembelajaran interaktif. Maka untuk tipe-tipe anak kinestetik itu kalau mau efektif pembelajarannya itu akan lebih cepat kalau dikemas melalui sebuah game aja. Pokoknya mereka bisa misalnya sambil muter, sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi muter, kemudian bentuk angka 2, angka 3 gitu, berkelompok, kemudian mereka diberi tantangan gitu. Jadi untuk anak belajar kinestetik, mereka akan lebih senang ketika pembelajarannya ini dikemas melalui semacam game gitu. Baik,
Nah ini mungkin yang tadi kan sudah tahu ya, gaya belajar anak itu utamanya ada 3, visual, auditory, kinestetik, kemudian ada juga yang koordinasi. Nah sekarang nih, ini kita punya anak nih, saya punya anak. Gimana cara mengidentifikasi gaya belajar anak saya? Ada nggak cara-cara khusus atau trik-trik khusus untuk mengidentifikasi? Ya, karena saya belum tahu anak saya gaya belajarnya seperti apa. Itu ada metodenya. Metode yang paling mudah pertama adalah observasi. Dengan kita mengamati secara langsung dalam waktu yang terus-menerus ya. Lihat aja anak-anak kita itu. Kita kalau bahasa Jawanya mungkin dititeni gitu ya. Bahasa ilmiahnya observasi, tapi kalau bahasa Jawanya dititeni. Lihat saja ya, perhatikan bagaimana cara dia belajar di rumah maupun di kelas. Ya, seperti apa mereka mencatat. Kira-kira telaten nggak kalau mendengarkan sesuatu atau justru cepat bosan. Diamati aja. Oh ternyata suka mengamati gambar. Atau oh ternyata mereka aktivitas fisiknya lebih dominan. Itu bisa. Jadi yang pertama untuk mengidentifikasi gaya belajar adalah melalui metode observasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan wawancara. Wawancara itu mungkin kalau bahasa santainya adalah diajak ngobrol. Coba ditanya, "Dek, kamu tuh sukanya apa sih?" gitu. Kamu sebenarnya lebih suka ini atau ini? Digali terus. Jadi dengan kita ngobrol santai dengan anak, itu biasanya akan tergali mereka minatnya apa, sukanya apa yang mereka sukai dan mereka tidak sukai, gitu ya. Kemudian dari obrolan itu kita bisa membuat sebuah kesimpulan sederhana tentang oh mereka itu sebenarnya kecenderungannya seperti apa. Yang ketiga adalah melalui kuesioner. Nah ini biasanya untuk yang lebih profesional ya, ada lembaga-lembaga profesional untuk mengidentifikasi gaya belajar itu biasanya menggunakan kuesioner. Akan bisa disimpulkan mereka gaya belajarnya seperti apa. Tapi sekarang ada yang lebih canggih. Pernah dengar nggak Bapak Ibu tentang apa tuh Stephen ya? Yang Stephen apa Mi? Pakai ini apa? Sidik jari. Jadi cukup dengan sidik jari, kemudian nanti akan langsung terdeteksi mereka itu karakteristiknya seperti apa, termasuk gaya belajarnya seperti apa itu ada. Kalau nggak salah itu biayanya 650.000. Barangkali kalau kita ini ya kalau kesulitan untuk mengidentifikasi secara pribadi bolehlah nabung sehari 1.000 ya. Nanti 65 hari insya Allah sudah terkumpul untuk kita bisa ngeteskan anak kita itu atau ke psikolog ya biasanya ke psikolog tumbuh kembang itu juga bisa diidentifikasi tapi tentu berbayar ya. Kalau nggak mau berbayar ya tadi kita harus effort, kita harus sedikit modal untuk mengamati anak kita gitu ya. Kemudian bisa juga untuk dengan wawancara. Ya. Oke. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Tadi saya kira sudah kita singgung. Yang visual itu bisa mungkin ini kesimpulannya aja ya. Visual itu bisa menggunakan gambar, diagram atau video. Kemudian kalau memberikan catatan itu biasanya mereka akan lebih suka kalau catatannya itu warna-warni. Makanya kalau di buku Iqra sekarang, kalau Iqra yang hitam putih itu kan jadul. Sekarang tuh ada Iqra yang berwarna, ada warna-warninya. Yaitu cocok untuk anak-anak dengan gaya belajar visual. Gitu. Kemudian misalnya Al-Quran untuk hafalan. Itu ada Al-Quran khusus untuk hafalan. Biasanya dia warna-warni, Qurannya warna-warni. Gitu. Sehingga lebih menarik untuk anak. Gitu. Kemudian selanjutnya menggunakan peta konsep dan diagram alur. Itu bisa. Kemudian selanjutnya untuk strategi pembelajaran gaya belajar auditori atau dengan pendengaran tadi ya. Yang pertama strateginya adalah bisa dengan diskusi kelas atau presentasi lisan. Jadi senang kalau disuruh presentasi atau mendengarkan anaknya temannya presentasi, itu biasanya senang. Kemudian anak dengan tipe auditori ini bisa diberikan tugas membaca dan mendengarkan.
biasanya mereka lebih tahan lama membaca dibanding dengan kinestetik ya, dua lainnya itu. Selanjutnya adalah diberikan rekaman. Jadi kalau tipe anak auditori itu bisa menggunakan rekaman. Selanjutnya adalah kinestetik, strategi pembelajaran dengan gaya belajar kinestetik. Menggunakan aktivitas praktis seperti disuruh membuat proyek. Senang banget itu. Diberi tugas, coba kamu buat apa gitu. Kita kasih proyek membuat suatu karya. Itu senang banget itu. Eksperimen, permainan, diajak lompat-lompat, lari-lari, energinya baterainya akan long lasting ya, full power, fast charging, tahan lama. Itu biasa anak kinestetik ya. Tidur sebentar saja sudah cukup untuk membuat power mereka kembali penuh gitu. Atau dikasih makan sebentar saja, yang penting sudah kenyang, sudah langsung powernya full lagi gitu. Selanjutnya adalah diberikan tugas yang melibatkan gerakan ya, diberikan gerakan. Kemudian yang paling utama adalah untuk anak-anak kinestetik ini kalau bisa jangan disuruh duduk anteng ya. Mereka kalau disuruh duduk anteng itu pasti nggak bisa. Pasti hanya 5 detik dijamin. Duduk anteng, duduk semuanya duduk. Walaupun gurunya itu sampai berotot ya, umatnya keluar semua ya. Suaranya 7 oktav, duduk gitu ya. Udah, mereka duduk. Tapi cuma 5 detik. Ya. Gimana cara mengelolanya? Yaitu tadi kita siapkan suatu permainan atau game atau disuruh apalah, yang penting mereka tetap bergerak tapi tetap kondusif dalam pengawasan kita. Gitu. Baik, selanjutnya ini terakhir ya, ini kalau kita hubungkan dengan pembelajaran Al-Quran. Bisa tahsin dan tahfidz. Tahsin itu ikro gitu ya, kita nyimak ikro. Kemudian kalau tahfidz, bagaimana sih cara untuk mengefektifkan anak-anak dalam pembelajaran Al-Quran gitu. Anak visual, kira-kira gimana? Coba kita ini sekalian diskusi ya. Tadi kalau anak visual itu dengan penglihatan, maka untuk membuat mereka anteng belajar ikro, disimak ngaji, itu berarti dengan apa? Kira-kira? Monggo, ada yang punya ide? Mbak Rika? Gimana Mbak Rika? Anak yang dengan visual tadi kurang lebih, kalau biar mereka anteng, nah bisa ya, diberi ikro yang berwarna gitu ya. Atau kemudian ketika murojaah, mungkin tadi sudah saya berikan sedikit gambaran ya, karena ini terjadi di kasusnya anak saya, bisa divisualkan. Jadi ayat-ayat itu divisual atau dibuat semacam gerakan. Kan ada ya, pernah ya Bapak Ibu lihat di YouTube cara menghafalkan Al-Quran, kemudian artinya itu dibuat seperti gerakan isyaratnya. Itu untuk anak-anak visual itu biasanya lebih nyantol di ingatan mereka untuk hafalan gitu. Kemudian untuk anak auditori ya, dengan talaki biasanya ya, dengan mendengarkan kemudian mereka mengulangi, itu bisa gitu. Kemudian untuk anak kinestetik, anak kinestetik ini agak tantangannya agak lebih luar biasa, karena baik, bagaimana caranya mereka mau mengaji gitu ya, ikro misalnya atau apapun ya itu, mereka bisa anteng kinestetik, itu gimana caranya? Gimana Mbak Oni? Kurang lebih gimana Mbak Oni? Ya, dengan gerak dan lagu bisa ya. Atau misalnya kalau untuk tahsin, untuk tahfidz, untuk hafalan bisa dengan gerakan atau dibuat game, disuruh baris atau apalah, kemudian tunjuk-menunjuk, banyak sekali nanti referensinya, itu banyak sekali. Saya kira di digital sudah banyak sekali ya, bisa kita akses dengan sangat mudah. Misalnya tinggal ketik di YouTube membuat permainan untuk murojaah
permainan untuk hafalan Al-Quran itu saya kira banyak sekali. Itu untuk tipe-tipe anak kinestetik. Itu. Begitu Bapak Ibu kurang lebih tentang gaya belajar anak terutama dalam pembelajaran Al-Quran.